Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi sidni ilma, warzuqni fahman. Amin. Sistem reproduksi manusia bagian kelima. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang ketiga, organ reproduksi pada perempuan. Seperti halnya dengan organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan itu juga dibedakan menjadi organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Untuk organ reproduksi luarnya terdiri dari 3 bagian, yakni vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu celah paling luar dari organ reproduksi perempuan yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir inilah yang disebut dengan labium. Selanjutnya, ke dalam vulva itu bermuara 2 saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Sedangkan untuk organ reproduksi luar dalamnya itu terdiri dari ovarium dan saluran kelamin. Baiklah, kita akan bahas yang pertama ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kanan dan kiri dari rongga perut bagian bawah. Ovarium itu berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm. Di dalam ovarium itu terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur itu berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah masa pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon yaitu hormon estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini itu yang dikenal dengan istilah ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Nah, sekarang kalian kan sudah mengetahui bahwa jumlah ovarium itu yang dimiliki oleh perempuan ada 2 buah. Nah, apakah kedua ovarium tersebut akan melepaskan sel telur secara bersamaan? Nah, ini biasanya setiap ovarium itu akan bergiliran melepaskan ovum atau sel telur setiap bulannya. Akan tetapi, jika salah satu ovarium itu tidak ada atau tidak berfungsi, misalkan ya, itu diangkat, ovariumnya diangkat melalui proses operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur. Yang kedua, saluran kelamin. Saluran kelamin itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama saluran telur atau tuba Fallopi atau dikenal dengan oviduk. Yang kedua, rahim atau uterus, dan yang ketiga adalah vagina. Yang pertama, saluran telur atau tuba Fallopi atau oviduk. Oviduk ini dia berjumlah sepasang dan panjang tuba Fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur itu berakhir dalam struktur yang berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum yang ditutupi oleh fimbriae. Fimbriae akan menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium.
Fungsi saluran telur itu membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju ke uterus atau rahim. Yang kedua, rahim atau uterus. Rahim atau uterus ini memiliki dinding yang tebal. Secara normal, rahim itu terletak di atas kantung kemih. Rahim ini juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat tidak hamil, maksudnya pada saat seorang perempuan itu tidak hamil, rahim itu memiliki ukuran sekitar 5 cm. Tetapi pada saat hamil, rahim perempuan itu mampu mengembang hingga 30 cm. Nah, ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Nah, dinding rahim atau dikenal dengan endometrium itu memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta itu merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama perkembangannya. Yang ketiga adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina sendiri tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi oleh selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim itu adalah serviks atau leher rahim. Vagina selain berfungsi sebagai organ reproduksi, juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bagi bayi. Berikut ini adalah gambar dari organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Ada ovarium, tuba fallopi, infundibulum, ada uterus atau rahim. Nah, bagian dalam uterus atau rahim itu adalah endometrium atau dinding rahim. Ada juga serviks yang menghubungkan antara uterus dengan vagina, dan yang terakhir ada vagina. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.